Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Nah pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar, bintang 1, bintang 2, bintang 3, karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel melati. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu, saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien, jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan, apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPG-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan, yang dipakai 3, tahulah, makan 10, ya kan, yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada, karena rakyat kita berkeringat bayar pajak ingin daerahnya maju. Kang, tolong Kang, di aku ngising nih Kang. Kang, ada tambah nyedek Kang. Kang, Kang, Kang tolong Kang, iya Kang. Kang, ngincer punamku Kang. Iya, ngising ya Kang. Kae lagi metu pengen pindho ya Kang. Kang, Kang tolong Kang. Kang, Kang. Wih. Wih, dia tak nak tuan dia, wih. Wih, kau nampak ke, wih? Kau nampak ke? Wih, aku baru nak telefon tadi. Nampak sakit bodoh. Wih. Wih, aku baru keluarkan telefon tapi dia dah kena sondol dah time tu. Jahat bodoh. Mbak, dalan bayi ki padang apa peteng? Sentrono, Cuk, sentrono. Kok akal-akalan teh kok jalan bayi padang apa peteng? Manukmu kate mbok pasang bilet ta? Kate mbok pasang lampu tembak ta? Kok iso-isone iki lho? Hah? Barang nyelempit. Bolongan cilik kok ngono, sapa sing kate masang lampu? Sapa sing kate mbangun PLN ning kono? Logikane iki lek dalan bayi iki padang yo, Kang, yo. Iso-isone iki vejo gak salah dalan. Lek dalan bayi padang vejo gak salah dalan, langsung teko nggen. Do not remove watermarks like this. Pick rectangular marquee tool and select watermark. Duplicate selection. Press Ctrl or Command I.
change blending mode to color dodge. Control or Command J. And replace on other watermarks. Ngomongin pinjaman uang bank. Kalau mau Gensi yang mau coba berbisnis tapi pinjam uang ke bank gitu kan, itu rata-rata takut. Pertanyaannya banyak banget. Rata-rata takut pinjam uang bank itu takut. Takut apa? Takut nggak bisa bayar, bener kan? Saya kasih tahu. Ini pengalaman saya minjem uang di bank. Pada saat kamu pinjam di bank ya, kamu itu nanti didatengin sama AR bank. Orangnya lah, RM-nya bank itu didatengin ke tempatmu. Terus kamu itu nanti ditanyain A sampai Z. Plan usahamu itu apa, jualnya berapa, modalnya berapa, jualnya kemana, suppliernya dari mana. Terus kamu bukain nanti jam berapa, kamu tutupnya jam berapa, karyawan siapa, semua ditanyain. Jadi kalau kamu nanti nggak bisa jawab, kamu juga nggak dipinjemin, saya kasih tahu. Jadi bagus pinjem ini, karena dia nanti kan dengan pertanyaan itu kamu kan jadi mikir, oh ternyata saya kerja itu harus gini ya, harus sedetail ini ya. Oh saya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Setelah kamu sudah detail semua, udah tahu plannya semua, panggil lagi banknya. Pak saya punya ini. Nanti dia akan tahu, oh ini kayaknya bagus nih. Kalau bank udah minjemin, itu 90% kamu udah untung. Karena bank ini juga nggak sembarangan loh minjemin orang. Dia itu pinter, dia tahu bisnismu itu bisa jalan atau enggak. Walaupun kamu kasih rumahmu 10 miliar ya, rumahmu ini harganya 10 miliar, kamu pinjemnya cuma 100 juta aja deh misalnya. Tapi kamu ceritanya kerjamu ini ngaco, dia nggak bisa, nggak dipinjemin kamu. Kalau kamu 10 miliar, ceritamu keren banget ini, dan bank mikir, wih gila ini pasti bisa untung, mungkin dikasih 11 miliar kamu, saya kasih tahu. Jadi ini semua tergantung ceritamu seindah apa. Bank itu nggak bisa diceritain, nggak bisa dibohongin loh. Dia pinter banget, dia udah ketemu 1000 lebih orang, 10.000 lebih orang. Jadi kalau ceritamu memang indah, berarti memang beneran indah menurut bank, dia akan taruh duit di kamu. Kalau kamu udah dikasih duit, kamu pun dikontrol. Uangnya dipakai buat apa? Ditanyain, bulan ini dipakai berapa, untuk apa, kamu harus ditanyain. Jadi jangan takut pinjam uang di bank itu, maksud saya. Nggak akan kamu nggak bisa bayar itu, kemungkinannya kecil sekali. Sebelum kamu nggak bisa bayar, kamu udah nggak dipinjemin duluan. Betul Pak Ian ya? Betul. Hai guys, Dieng hari Minggu, embunnya berupa es guys, adem pol guys, wes cocok nginep rene guys, adem wes, kaku weteng. You like? Fine. Aku suka pir. Ucap. Aku suka semangka. Watermelon. Udah. Gocap gas. Ini dia. Lu tadi yang ngomong. Dia yang ngomong. Iya mbak. Lu yang ngomong sono. Apaan sih gua, orang lu yang ngomong. Iya ini dia yang ngomong. Lu yang ngomong, jujur. Enggak kak, aku yang ngomong. Iya saya yang. Enggak bohong. Orang gue yang ngomong. Sementara dolan main juragan sik. Juragan mulu. Sementara jaminane ra elok akeh. Dolan mebos ndako sik sementara. Gue ngakeke sak kempel gedene. Aduh. Aneh-aneh aja jualan gorengan begini sampai dikirim sabun mandi bekas mayat, dihujat netizen, gorengan perindapan, terus dibilang gorengan daki. Pernah dikirimi apa sabun? Sabun apa Bu? Sabun mandi buat habis buat orang nyuci orang meninggal itu tau. Oh, kayaknya bimoli Bu ya. Pantesan jernih. Ini yang sama
banyak ibu? 4 kilo. 4 kilo aja. Jadi kembang isinya apa nih bu? Kelapa. Kelapa aja. Kelapa, terigu, ya, telur, ya. Kelapa, terigu, telurnya 2. Kalau 4 kilo telurnya 4. 1 kilo 1 biji. 1 kilo perbandingan 1 biji bu ya. Kalau telur murah ya kasih banyak. Oh, telur perlipan. Perlipan ya? Oh, perlipan ya bu ya. Aplikasinya ini Magelang. Oh, Magelang. Tahu aja ada di sana. Oh, nggak ada bu ya. Ini gorengnya dengan tangan penghuni surga ini. Bu, dengan ibu siapa ini bu? Sania. Udah berapa lama bu jualannya? Oh, baru sebentar, 23 tahun. 23 tahun sebentar? Iya. 23 tahun sebentar ya. Nah, dulu belum ada sekolah, belum ada kos-kosan. Tiket itu. Iya. Masih sepi berarti bu ya? Iya. Nah, ini yang unik nih, jarang-jarang ada di tempat lain. Gorengan Samarinda, cemilan khas Kalimantan Timur yang langka, terbuat dari kelapa muda, tepung, dan telur. Rasanya gurih manis dan tekstur lembut di dalam. Belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya. Nggak lihat dari YouTube itu enggak ya? 23 tahun yang lalu belum ada YouTube. Belum ada. Sekarang saya tidak punya YouTube kok. Gorengan Samarinda. Diangkat ya? Warnanya golden brown ya bu ya? Awalnya dari sedikit-sedikit, belajar sendiri, otodidak. Dari 4 kilo tepung terigu, sekarang bisa bikin 1000-an gorengan. Kalau bulan puasa nggak bisa ngitung. Ya bisa 2000 sampai 3000-an mungkin ya. Tinggal dikali aja. Per biji 1500. Mau goreng apa nih bu? Oke, kalau ini kita lagi goreng bakwan ya. Biasa bawa 5 kilo, jadi 125 biji. Digoreng selama 10 menitan aja. Ini kalau kurang biasa ngadon lagi ibunya. BTW, gorengan di sini selalu fresh ya. Serta tangan ibunya juga dicuci sebelum melakukan aksi ini guys. Jalannya rame tuh bu. Nah, itu kan di sini banyak orang yang sirik tuh bu. Pernah dikirimi hal-hal goib tuh? Pernah. Sering itu mas. Sering diselingi kayak santet tuh sering bu ya? Iya. Nah, biasanya dikirimi apa tuh bu? Untuk apa itu? Pernah dikirimi apa? Sabun. Sabun apa ibu? Sabun mandi buat habis buat orang nyuci orang meninggal itu tau. Jadi ya, sabun mandi habis buat nyuciin orang meninggal itu mayat itu ya? Pernah itu. Ditaruh ke sini bu? Taruh ke gerobak situ. Oh, nggak ketahuan itu bu yang ngambil? Bapaknya yang tahu mau ngambil plastik di bawah plastik, tapi kan masih basah itu sabunnya. Iya. Tapi Jumat Kliwon mungkin orang yang meninggal Jumat Kliwon toh kali. Ya itu Terus agak ini ya? itu agak sepi tapi sebentar. Orangnya ketangkep nggak bu itu bu? Udah. Tapi orang iri usaha sampai segitunya ibu ya? Dikirimin sabun bekas mandi mayat itu bu ya? Ini selama ibu jual ini bu, pernah rekor dapat uang paling banyak berapa bu? Ya kalau puasa sih dapat banyak. Kalau gini kan kurang lebih ya 1.500. 1.500. Ini apa bu? Tahu isi mas. Oh, tahu isi. Isinya apa? Sayuran. Sayuran. Tongkong. Tongkong. Iya. Bawahnya berapa banyak kalau tahu? 250. Kalau adanya 100. Udah bikin di rumah semua nih sekarang. Oh, udah dari rumah ini ya bu ya? Ada dari rumah repot. Ini tinggal goreng aja. Oke, goreng tahu ya bu ya? Masih sehat ini, usia berapa nih bu? Alhamdulillah. Sampai 66 mas. 66 tahun. Masih semangat ya bu ya? Iya. Kok nggak mau istirahat aja di rumah bu biar Nah terus mau apa? anaknya yang lanjutin tuh gimana? Anaknya udah pada kerja semua. Nanti ini cucu ini ketemu CPNS di Samarinda. Nanti bulan depan tanggal 2 berangkatnya. Mantep ya bu ya? Iya. Wah, luar biasa ya semangat ibunya. Usia tidak menghalangi untuk terus mencari cuan guys. Gorengnya berapa lama nih bu? Ya, 10 menit ya? Kalau ini bawa berapa banyak adonannya? 2 kilo. Nah, tahunya sudah matang, langsung aja kita angkat. Warna dan aromanya menggoda banget, guys. Apa nih, Bu? Rolade. Dari daun apa ini bu? Saya kira daun pepaya. Ini isinya apa, Bu? Tahu. Oh, tahu. Dikasih tahu ya, Bu ya? Roladenya bawa berapa, Bu, ini, Bu? 57. 57. Cara bulatnya.
ada ya Bu ya? Ini apa nih Pak? Petis. Ya. Dari apa nih Pak petis Pak? Dari udang lah. Oh dari udang. Yang mana nih Bu ya? Nah kalau di sini Bu ada berapa macam gorengan Bu? 7. Apa aja itu Bu? Bakwan,